Tapi bener-bener nggak ada tuh Mas waktu itu yang udah punya WC gitu? Belum. Sebelum kita masuk itu angka kesakitan atau penyakit itu datanya cukup tinggi. Stunting sama BABS relate-nya gimana? Nah, sama ODF nih gimana nih maksudnya ODF Mas Astin? Nah, kita sebelumnya mengidentifikasi budaya arisan, budaya gotong royong itu umurnya itu tidak panjang. Paling 1-2 orang sudah dapat, nah orang ketiga keempat itu pasti bermasalah. Kenapa dompet duafa bisa ya dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa 100 jamban terbangun. Saya tuh berkomunikasi itu tidak pernah menaruh tangan saya di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Jadi di bulan November ini kita akan angkat isu soal layanan kesehatan cuma-cuma. Kalau yang teman-teman belum tahu, jadi tahun ini kita akan merayakan ulang tahun yang ke-21. Jadi kita akan banyak banget bahas soal program kita, kontribusi kita, terus masyarakat juga terlibatnya sama kita soal apa. Dan salah satu yang menarik adalah isu-isu kesehatan yang masih akan mengglobal, akan terus dijadikan pembicaraan terkait misalnya juga SDG sampai 2030. Nah, kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang kita kirim langsung dari Sulawesi Selatan. Nanti kita akan kenalan langsung sama Bapak ini yang terlibat banyak soal upaya menyehatkan sanitasi dalam pilar stop buang air besar sembarangan di Sulawesi Selatan. Langsung aja kita berkenalan dengan, atau aku berikan kesempatan langsung kepada Mas Astin untuk memperkenalkan diri. Baik Mbak Fili, nama saya Asdinullah, biasa dipanggil dan dikenal masyarakat itu Pak Astin atau Mas Asdin malah dipanggil. Keseharian saya memang mengawal teman-teman di LKC Sulawesi Selatan, sekaligus membantu teman-teman dalam implementasi program di lapangan. Dan salah satu yang kita kerjakan di lapangan adalah terkait dengan pilar 1 STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan. Oke. Menarik soal stop buang air besar sembarangan nih Mas. Kalau di kantor kita di sini di Jakarta mungkin orang-orang nggak sering dengar soal buang air besar sembarangan tuh apa sih gitu. Buang air besar sembarangan maksudnya gimana gitu. Jadi buang air besar sembarangan ya apa sih Mas? Jadi kalau di kota itu fasilitasnya udah lengkap ya, dan tingkat kesadaran masyarakat itu sudah tinggi. Di orang tuh kalau sudah bangun rumah harus lengkap dengan WC-nya. Nah, berbeda ini dengan kasusnya kita di wilayah Indonesia Tengah, khususnya yang saat ini kita lagi intervensi. Di salah satu wilayah itu namanya Pulau Balanglompo, Mbak. Itu pulau masyarakatnya sebelumnya itu BAB-nya itu di pinggir laut. Jadi ada kebiasaan kalau ndak pantatnya, minta maaf, itu kalau ndak nyentuh air itu ndak bisa keluar itu. Gitu. Makanya kebiasaan itu terus dibudayakan sehingga akhirnya kita masuk dengan program STBM ini. Termasuk juga ada yang berpandangan bahwa kalau bangun WC dalam rumah itu menghalangi rezeki. Datangnya rezeki. itu bau. Kalau dulu kan belum ada kloset gitu ya. Belum tahu bahwa fungsi kloset itu bisa menahan bau dan seterusnya. Ada mekanismenya dan seterusnya itu. Jadi akhirnya pikirnya kalau bangun WC dalam rumah itu akhirnya menghalangi rezeki. Jadi mereka nih justru kalau kita nih taunya ya kita ada WC aku bahasanya apa ya yang enak? BAB-nya di dalam kamar mandi gitu. Kalau mereka nih kebiasaannya justru disebut sembarangan karena apa? Aku tuh justru penasaran kenapa buang air besar sembarangan. Apa karena kalau kita clear ada tempat penyimpanannya, kalau mereka karena tadi gitu akan jadi kemana-mana atau gimana Mas? Iya, sembarangan itu karena tidak punya wadah khusus untuk menampung kotoran manusia tadi. Jadi akhirnya secara juknis kementerian disebutlah sebagai BAB sembarangan. Maka kalau sesuai standar kementerian harusnya BAB yang tersafety, ada safety tanknya, ada klosetnya dan seterusnya.
Oke, soal si buang air besar sembarangan tadi kan udah sedikit cerita nih, ada clue-nya kalau mereka di laut dan lain-lain. Sebenarnya situasinya kayak apa sih Mas di sana? Maksudku gini, boleh diceritain juga soal emang pentingnya apa nih kita BAB-nya kalau kita udah tersafety. Kalau kita kan kayak kita udah ada memang sudah disediakan gitu dari bangun rumah udah terstandar. Tapi pentingnya kayak apa sih Mas? Nah, di sana itu Mbak, sebelum kita masuk itu angka kesakitan atau penyakit itu datanya cukup tinggi. Diare, kemudian penyakit yang berbasis lingkungan itu juga tinggi di sana. Maka oleh karena itu pentingnya kenapa akhirnya kita mengintervensi masyarakat harus punya jamban agar angka kesakitan itu menurun. Terutama kejadian yang luar biasa yang disebabkan oleh diare anak-anak kita upayakan untuk jangan sampai itu kejadian lagi. Karena sering kejadian luar biasa itu dialami masyarakat di kepulauan. Berarti balik ke situasi si masyarakatnya masyarakat ini, tapi bener-bener nggak ada tuh Mas waktu itu yang udah punya WC gitu? Belum. Memang ada beberapa yang sudah punya, tapi tidak banyak. Tapi ada sebagian besarnya yang memang belum punya jamban. Memang secara ekonomi, kemudian pemahaman juga masih kurang. Ya akhirnya membudaya sehingga pada sampai titik intervensi kita masuk itu barulah ada perubahan itu. Nih menarik Mas Asli udah banyak banget nge-highlight perubahan-perubahan. Waktu itu polanya gimana Mas? Bisa diceritain nih dari awal. Aku ngebayanginnya gini loh. Aku nggak banyak punya pengalaman sama masyarakat yang kalau itu kan kayak pulau sendiri, mereka udah punya adat, mereka mungkin juga punya kebiasaan yang kita tuh masuknya gimana sih sampai mereka mau berubah, apalagi let's say mereka sudah percaya kalau di dalam bisa menjadi penyebab rezeki dan lain-lain tuh. Waktu itu polanya gimana tuh Mas? Nah, yang pertama kita bangun itu adalah membangun dengan model diskusi gitu Mbak. Kita tidak akhirnya hadir memberikan sebuah ilmu yang baru, tapi memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini bagian dari kebutuhan yang harusnya segera dipenuhi. Sama halnya dengan Bapak Ibu mencari nafkah untuk makan, minum. Standar untuk buang air besar itu juga sama, ini adalah bagian dari kebutuhan. Nah kemudian yang kedua, kita juga akhirnya menjelaskan kepada mereka bahwa ada model safety-nya loh, ada klosetnya. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota, kemudian atau masuk ke pasar yang disediakan WC, mall dan seterusnya itu kenapa nggak bau? Karena sudah ada klosetnya yang bagus, fungsinya ada air, kemudian menahan bau dan seterusnya. Bahkan kita sampai menggambarkan model dan jenisnya, yang menunjukkan kepada masyarakat ini loh bentuknya. Dan kita juga menghitung RAB-nya. Bapak Ibu ini butuhnya sekian dan sekian. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa dari penghasilan kesehariannya yang bisa ditabung per bulan. Dan memang kita tidak menargetkan 1 bulan selesai waktu itu. Kita kasih ruang dan waktu untuk masyarakat menabung selama kurang lebih 6 bulan. Kurang lebih lah begitu 6 bulan. Wah ini ya Mas, aku menarik banget soal isu menabung. Jadi yang dilakukan itu membangun kesadaran sampai mereka tuh aware dari diri mereka sendiri yang utamanya gitu ya. Nah, berapa orang atau ada cerita menarik gak sih kayak apa sih nih bapak-bapak kok mau ngajarin soal apa yang udah membudaya nih di saya tuh nggak punya masalah gitu. Iya benar. Saya kan apa sih gitu tuh ada nggak Mas cita-cita yang di share nih? Pasti nih sobat sehat semua mau tahu kan kayak jangan-jangan deh. Karena kita di YouTube sudah tersebar di mana-mana. Jangan-jangan ada juga yang lagi upayanya sama Mas dilakukan untuk lingkungannya gitu. Jadi bisa jadi lesson learn nih apa yang Mas Astin lakukan. Pada dasarnya masyarakat itu punya keinginan Mbak mau memiliki jamban yang baik di rumah, sekaligus memang mempermudah khususnya bagi para kaum wanita, ibu-ibu kalau malam hari itu cukup merepotkan. Dan siang hari mereka terkendala malu Mbak. Bayangkan sendiri pulau yang kecil kemudian penghuninya padat penduduk. Kalau laki-laki itu enak ya, tinggal direndam badannya setengah ya malas tahu lah entah itu mengambang dan seterusnya. Kalau perempuan itu kan banyak aurat yang akhirnya tersingkap dan seterusnya, dan di daerah tersebut kan siang hari aktivitas masyarakat di laut itu kan cukup padat. Oh iya benar.
pada dasarnya itu masyarakat tuh punya keinginan, hanya faktor kendala ekonomi, kemudian bagaimana sih tekniknya membangun jamban yang sederhana tapi ekonomis dan seterusnya, itu yang mungkin agak perlu diuraikan kepada mereka. Jadi kita akhirnya menunjukkan dan menyarankan bangun WC itu tidak usah di luar dari rumah, karena itu sudah memakai kloset dan tidak berbau. Cuman mungkin kita sarankan septic tanknya itu berada di luar gitu. Dan bahkan sekarang kan sudah banyak mal-mal yang lebih ekonomis gitu, nggak perlu gali yang besar dan seterusnya, cuman agak sedikit dalam, sehingga itu bisa dalam hitungan RAB itu lebih ekonomis gitu. Nih, balik lagi soal kita pasti ada rencana anggaran ya, Cek. Kalau di bahasa anak kantor rencana anggaran, ada pembiayaan yang keluar kan ya, Mas ya. Dan saat pembiayaan itu keluar, masyarakatnya gimana? Kita keluar lagi nih biaya untuk ini gitu. Padahal kan sebelumnya ya, let's say mereka tinggal ke laut aja nih gitu. Aku setuju pasti mereka ada ketidaknyamanan. Tapi gimana tuh Mas soal biaya? Apakah mereka akhirnya gotong royong atau gimana soal membangun? Kita sebelumnya mengidentifikasi budaya arisan, budaya gotong royong itu umurnya itu tidak panjang. Paling 1-2 orang sudah dapat, nah orang ketiga keempat itu pasti bermasalah. Nah akhirnya kita rubah strateginya dengan cara memberikan mereka waktu yang panjang yang untuk mereka menabung. Jadi kita sudah hitung RAB misalnya 3 juta sekian kebutuhannya, maka kita memberikan dari bulan pertama sampai bulan ke-6 itu silakan masyarakat memilih dengan rentan waktu itu, dananya terkumpul sampai bulan berapa, kemudian ada sedikit subsidi rasa peduli dari dompet duafa, memberikan sedikit. Maka itu baru kita realisasikan dengan cara kita memastikan mereka harus gali dulu itu lubangnya. Oh, berarti galinya sendiri? Iya, digali dulu sendiri. Kemudian kita juga memang persiapkan fasilitator yang akhirnya menjadi jembatan informasi untuk mereka bisa menyampaikan itu kesediaannya ke kita gitu. Sebagai juga pendampingan, juga sekaligus mengontrol. Sehingga pada akhirnya mereka sudah siap, baru kita turunkan tuh dana subsidinya, dan akhirnya mereka kerjakan dan bisa selesaikan dengan cepat dengan model-model yang konsep yang lebih cepat, praktis, dan ekonomis. Balik lagi kita tadi soal perubahan tadi, gimana merubah pola. Aku setuju banget nih sama Mas Astin bahwa karena itu kebiasaan, maka kalau nggak startnya dari mereka, takutnya malah balik lagi ke kebiasaan yang awal ya Mas ya. Makanya mereka, Mas Astin tadi cerita dorong untuk menggali dulu sendiri septic tanknya ya, berarti yang digali ya. Oke, menarik nih. Apalagi bahkan itu Mbak, kita menyiapkan surat pernyataan di awal gitu. Kalau setelah kita bangun diskusi, kemudian ada form yang kita siapkan, itu diketahui itu Pak RT setempatnya, ada tanda tangan mengetahui, sekaligus beliaunya sendiri penerima manfaatnya. Betul. Ini kayak reminder gitu ya Mas ya. Kayak untuk sama-sama mengingat kita punya target bersama gitu ya. Ada juga Pak RT. Oke, tadi kita udah, ini menarik nih. Aku pertanyaan berikutnya relate sama yang orang-orang, aktor-aktor yang udah Mas Astin ceritain. Siapa aja sih sebenarnya Mas yang terlibat di upaya ini, di program ini gitu. Tadi Mas Astin udah sempat sebut Fasil, ada Pak RT sendiri. Itu siapa aja sih Mas yang terlibat? Sebenarnya kegiatan empowerment masyarakat, khususnya pemicuan ini, banyak hal yang mesti kita libatkan Mbak, terutama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kita tuh akhirnya melibatkan Pak Lurah. Kebetulan itu pulaunya status birokrasinya kelurahan. Kemudian Kepala Puskesmas beserta PJ programnya, kemudian Pak RT, Pak RW, Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bahkan yang punya tuan tanah pun kita akhirnya libatkan bersama dalam proses diskusi ini. Dan bahkan mereka tuh secara sukarela itu mengunjungi dan membantu gitu, sekaligus memotivasi warga, ayo saatnya kita berubah. Nah kebetulan ada lembaga yang mau secara sukarela membantu juga meskipun tidak banyak gitu.
gitu. Jadi aktor-aktor ini tadi ya perannya kayak Pak RT berarti menjadi pemangku kepentingan yang tugasnya mungkin mengayomi masyarakatnya gitu tuh. Ada ibu kader. Iya, maaf. Ibu kader. Terlewatkan ibu kader itu bagian dari natural leadernya di lapangan. Betul. Aku banyak ngobrol sama ibu kader. Jadi aku kemarin tuh baru banget nih Mas sertifikasi kader-kader di Jogja untuk se-Jawa. Mereka tuh ternyata punya upaya-upaya yang berbeda gitu. Dan banyak cerita-cerita yang bisa diangkat gitu. Makanya tadi menarik stakeholder ini tuh punya peran masing-masing kan akhirnya gitu. Nah, Mas Astin engagement stakeholdernya gimana sih? Gini, aku tuh mikirnya gini, kan Mas Astin mau merubah situasi yang dari negatif ke positif sebenarnya. Cuman mengangkat isu negatif ini biar nggak jadi isu yang memalukan. Apalagi itu kontennya memalukan kan ya Mas ya. Itu gimana tuh? Apalagi tadi Pak Lurahnya udah bisa sampai se-aware itu dengan isu negatif yang ya udahlah sebelumnya juga kayaknya baik-baik aja gitu kan pasti gitu. Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya Mbak, kita itu memulai mewacanakan ke masyarakat atau ke pemerintah ini related dengan apa yang menjadi fokusnya pemerintah. Terutama kita mengkomunikasikan itu memulai dari surat edaran Pak Bupati. Jadi kita membahasakan ke publik itu apa yang kita lakukan ini related dengan yang saat ini Pak Bupati upayakan gitu. Itu lokasi yang saat ini kita pilih itu adalah lokasi bagian dari SK-nya Pak Bupati dalam upaya percepatan desa ODF dan eliminasi stunting. Sehingga kita memakai SK itu akhirnya gayung bersambunglah dari Dinas Kesehatan, Kecamatan hingga Puskesmas dan Kelurahan mengiyakan ya memang saat ini mereka tengah fokus dan Pak Bupati lagi menginstruksikan untuk percepatan itu. Sehingga akhirnya terbukalah semua. Tertarik tapi aku ada gap nih, ada gap informasi stunting sama BABS relate-nya gimana? Nah, sama ODF nih gimana nih maksudnya ODF Mas Astin? Nah, dalam upaya eliminasi stunting itu kan bentuk intervensinya ada dua, ada yang spesifik dan ada yang sensitif. Nah, sanitasi ini adalah bagian dari isu sensitif kalau tidak salah ya, dalam upaya untuk eliminasi stunting. Nah, sanitasi pilar 1 itu adalah salah satu poin dalam rangka upaya untuk eliminasi stunting. Jadi related sebenarnya. Karena kita tadi sempat bahas isu-isu SDG stunting gitu. Ini salah satu bagian dari upaya yang mau ya Indonesia dan SDGs dan lain-lain cakupannya global gitu berarti ya Mas ya. Bahkan berarti sesekecil rumah tangga dengan kepemilikan jamban ternyata mendukung upaya SDGs. Benar. Jadi start from diri sendiri mengglobal itu benar ya isunya. Oke. Tadi Mas Astin udah cerita tuh, ini bupati dan lain-lain. Menarik akhirnya mengetahui yang aku juga udah sering baca. Sulsel nih engagementnya baik banget nih. Oh iya. Udah dapat apa aja sih Mas? Ya, udah award apa aja sih yang didapat? Soalnya ini yang butuh teman-teman tahu kita tuh se-Indonesia juga belajar. Sebelumnya aku ini dulu underline point dulu sebelum jauh. Kita tuh punya program ini di beberapa tempat soal stop BABS kan ya Mas. Dan Mas Astin ini jadi gurunya kita semua gitu. Sudah banyak kita nanti Mas Astin boleh cerita nih sebelum di NTT sebelum di Sulsel udah di NTT dulu gitu ya Mas ya gitu. Nah, soal aku mau tapi tetap balik ke engagement stakeholder yang ada di Sulsel dulu. Udah apa aja nih Mas? Award apa nih yang udah didapat nih sama Sulsel? Secara verbal itu banyak ya apresiasi. Di forum-forum SKPD itu banyak ya yang mengapresiasi dan seterusnya. Dan dalam bentuk piagam itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep. Mereka sangat kagum gitu ya. Bahkan kita pernah ditawarkan untuk sharing lesson di tahun lalu. Dengan sanitariannya belajar berbagi pengalaman, pembelajaran di lapangan itu kenapa Dompet Duafa bisa ya. Dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa 100 jamban terbangun dalam waktu cepat. Padahal mereka sebelumnya sudah bertahun-tahun melakukan pemicuan, tapi angka yang
membangun jamban itu tidak signifikan, paling 1-2 rumah dan itu diakui oleh sanitariannya. Bahkan kepala puskesmas itu sampai menanyakan beberapa kali gitu, apa sih tips-tipsnya sehingga dompet duafa itu begitu terkesan di masyarakat, begitu terbuka dan diterima gitu. Dan apa Mas bedanya? Menarik nih, apa bedanya? Bedanya itu adalah kalau saya amati ya, yang pertama itu akhlak, Mbak. Oke, akhlak dalam hal Akhlak kita itu sangat menghargai dan menghormati. Contoh, saya tuh berkomunikasi itu tidak pernah menaruh tangan saya di belakang. oh oke. Tadi di selalu awal Mas Astin menempatkan- bilang Mas Astin tidak menggurui, kayak kita sempat Iya, mention kita tidak soal menggurui, Oke, Selalu- ternyata itu sepenting itu ya Iya, Mas ya. rasa penghargaan yang dirasakan masyarakat itu sangat sangat besar gitu yang mereka rasakan. Apalagi kita juga memberikan jempol, mantap. Itu kata-kata itu punya power di mata mereka, Mbak, sebenarnya. Bentuk pengaruhnya. Oke, Saya sesimpel diapresiasi gitu ya. Saya tuh sebenarnya mempercayai bahwa masyarakat tuh sebenarnya punya kemampuan, punya daya sebenarnya. Mereka tuh bisa bangun. Cuman simpulnya adalah bagaimana memposisikan mereka, membantu menemukan kemampuannya itu loh, Mbak. Itu yang akhirnya harusnya menjadi pekerjaan PR kita untuk membantu mereka menemukan powernya gitu. Dengan cara apa? Ya memberikan mereka kepercayaan bahwa Bapak itu bisa sebenarnya. Betul. Aku percaya orang tuh semakin diapresiasi pekerjaannya gitu ya, dia upaya-upayanya semakin itu semangat termotivasi. ya Mas ya. Benar. Makanya tadi itu bedanya itu ya. Itu seperti tidak terlalu Kecil buat terlihat, kita. oke, kecil banget gitu, tapi ternyata di masyarakat dampaknya sesignifikan Itu bisa dihitung jari, sampai 100 jamban langsung terbangun dalam Iya. kurun waktu yang singkat gitu, kurun waktu yang ternyata beda gitu ya, karena tadi pembandingnya kan. benar. Wow, ini Kemudian pembelajaran yang berikutnya adalah mendengarkan cerita-cerita hebat mereka. oke. Jadi saya tuh kadang ketika melakukan kunjungan di lapangan, Pak, kok bisa bangun begini ya? Bagaimana caranya? Nah itu kita harus antusias untuk mendengarkan cerita. Batunya ambil gimana? Bayangkan Mbak, di pulau itu nggak boleh diambil pasirnya, karena kalau dikeruk itu semakin berbahaya buat mereka. Jadi mereka ambil pasirnya dari luar, batunya dari luar, itu kan effortnya itu besar Iya, ya, betul. perjuangan itunya luar biasa. Nah itu kita dengarkan secara antusias sambil memberikan, wah hebat ya Pak ya, Pak siapa yang ngerjain? Saya sendiri. Terus ibunya yang di situ juga ikut nimbrung. Iya, padahal Bapak sebelumnya belum pernah kerja ini loh, belum pernah jadi tukang dan seterusnya. Tapi beliau antusias, semangatnya luar biasa gitu untuk kesehatannya. Hadir dan mendengarkan itu penting banget ya Mas ya. Balik lagi karena upaya yang mau kita lakukan merubah Iya betul. budaya yang udah ada gitu ya. Mereka udah terbiasa, terus kita rubah ke yang ya benar sih positif, tapi kita hadir di tengah-tengah situasi yang sudah mereka comfort gitu lah ya. Iya benar. Wah, ini menarik sih teman-teman. Cuman let's say kita dengar cerita segini dulu dari Mas Astin untuk bikin penasaran di episode-episode berikutnya. Tapi terakhir aku pengen ada final statement dari Mas Astin. Harapannya gimana sih Mas soal program Stop Buang Air Besar ini di Sulsel? Apa mau Sulsel juga, LKC Sulsel juga apa mau meluaskan titik kemana lagi atau apa gitu? Iya, kita saat ini tengah ekspansi kemanfaatan ya Mbak. Dengan adanya best practice keberhasilan di Pulau Balang Lompo ini, kita akhirnya kepengen memperluas best practice ini di beberapa pulau yang lainnya. Jadi di Kabupaten Pangkep itu sekitar 300-an pulau, dan itu banyak dan masih menjadi PR besar buat kita semua. Dan rata-rata permasalahan itu ya seputar itu kasusnya mereka. Dan harapan kita keberhasilan ini bisa direplika di tempat-tempat yang lain. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama menyambung tangan. Meskipun hari ini kita secara waktu, secara fisik tidak hadir, ada harta kita yang bisa dititipkan di kami, yang akhirnya kita bisa salurkan dalam berbagai bentuk program kemanfaatan di masyarakat, terutama jambanisasi ini. Gitu. Oh iya, oke. Benar Mas Astin, aku setuju. Aku setuju banget, terima kasih sama semua informasinya. Dan aku mau garis bawahi soal mencoba mendengarkan sudut pandang orang. Benar. Nah, itu penting banget teman-teman. Jadi buat teman-teman juga yang ya teman-teman yang ngerjain program juga soal ini bisa
coba dimulai kalau kemarin ada kendala-kendalanya. Dan aku juga mau kasih tahu Mas Asdi ini sangat open untuk discussion, ya kan? Siap. Boleh nanti kita di description box kita akan taruh email Mas Asdin gitu Siap. ya, atau email LKC Sulsel untuk teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut soal upaya-upaya tips and trick Mas Asdin bisa sampai sekeren ini. Panjang banget kalau harus ngomongin keberhasilan Sulsel. Makasih Mas Asdin udah hadir di Jakarta. Terima kasih sudah membersamai kita. Semoga bisa jadi tadi pelajaran yang lain. Oh iya teman-teman, sebelum tutup aku mau ingetin kita punya di LKC ini kita punya layanan kesehatan yang disebut Health Emergency Duafa, HED. Itu adalah layanan gratis yang bisa teman-teman dapatkan untuk kebutuhan kesehatan dan emergensi utamanya. Bisa hubungi di 0811 16 17 101 melalui WhatsApp. Nanti akan dibantu oleh teman-teman kita. Sekian dari kita. Terima kasih Mas Asdin sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.